Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, jamaah Masjid Baitul Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi bacaan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau buku akhlak yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Ahmad Ibn Abdurrahman Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya sehingga bisa kita rasakan kebaikannya di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan enggak bosan-bosannya pula kita ulang-ulang ya, bahwa di era salaf kuno dulu itu tidak ada kajian akhlak itu, Bapak. Tidak ada kajian akhlak seperti ini, itu tidak aja. Atau misalnya kayak kajiannya Pak Yai Jarwo Mensuh Hibat itu enggak ada. Kenapa demikian? Karena mereka Masya Allah Subhanallah. Nah, dan itu adanya di sela-sela, Terus kemudian datang sekitar tahun orang-orang sudah mulai rusak itu tahun 400-an Hijriah. Nah, itu mulai baru ada banyak materi-materi kajian tentang akhlak untuk mensucikan jiwa kita. Orang dulu itu Masya Allah jiwanya sudah luar biasa sekali. Nah, kisah-kisahnya kita sering dengar dari pemaparan Al-Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Nah, dan sekarang ini pengetahuan menurut anak memang penting sekali untuk membersihkan, mensucikan jiwa kita. Kajian-kajian akhlak itu memang penting sekali. Nah, mudah-mudahan kita tidak bosan. Bahkan ini cerita sedikit aja nih. Ada teman-teman, Masya Allah menurut anak udah alim banget. Ketika kumpul itu ngajak, ayo kita mau tolak bareng yuk, ngaji bareng gitu. Nah, saat itu anak usul, gimana kalau kita usul fikih aja, yang berat-berat, murojaah jangan takutnya nanti hatinya jadi keras, mending ar-raqaiq aja, istilah mereka itu ar-raqaiq aja, atau kajian-kajian yang melembutkan hati, sehingga kalau teman-teman pada ngumpul itu ya saling mengingatkan satu sama lain terus dengan membaca materi-materi seperti ini. Nah, jadi memang untuk masa-masa akhir gini, nah kan kita bukan orang salaf kuno dulu gitu. Nah, kita perlu memang materi-materi seperti ini. Wallahu taala a'lam. Baik, lanjut lagi, wa man takabbara bisa babil ghina. Adapun orang yang sombong sebab kekayaannya. Nah, dan itu mudah sekali kita jumpai ya, orang-orang yang sombong sebab kekayaannya. Mungkin ya saya termasuk, bisa jadi. Nah, memang ini untuk introspeksi untuk diri kita sendiri. Fa idza ta'ammala khalqan minal yahud, andaikan dia mencerna, mengangan-angan. Ta'ammul itu memperhatikan sambil dicerna, akalnya benar dipakai. Nah, itu beda dengan ihtamma. Kalau ta'ammala artinya gitu, khalqan minal yahud, sekumpulan orang dari orang-orang Yahudi. Berarti tidak semua orang Yahudi, wajadahum aghna minhum, maka dia akan mendapati bahwa mereka itu lebih kaya dari dia. Nah, Bapak, contoh orang Yahudi yang sangat kaya raya zaman dulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, siapa ya? Kita semua tahu ya, Qarun. Siapa yang lebih kaya dari Qarun? Orang sekarang siapa yang lebih kaya dari Qarun? Sampai dikisahkan dalam Al-Quran itu, wa ma inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulil quwwah, yang mana kunci-kuncinya banyak, kunci-kuncinya nggak tahu berapa kunci itu. Yang penting di Al-Quran itu disebutkan karena jamak, kunci-kuncinya itu dibawa, digendong oleh al-usbah, sekelompok orang yang ulil quwwah, yang mana mereka kuat, bukan yang krempeng-krempeng, bukan yang benar kuat. Nah, al-usbah itu kalau kita lihat di kamus ya memang artinya banyak. Ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 7, ada yang ngomong 9.
Tapi kalau kita lihat tafsirnya itu sepertinya kok para ulama tafsir itu lebih menguatkan ucapannya Al-Imam Mujahid, santrinya Ibnu Abbas itu antara 10 sampai 15. Itu kira-kira satu kunci, Pak. Nah, kalau banyak kunci ini gimana? Kaya sekali. Tentu jenengan tahu ya, Qarun ini kan nama asli, itu kan nama Arab. Fa'un itu kan nama Arab. Qarun, nama Imran itu juga nama Arab, nama aslinya bukan itu. Qarun itu nama aslinya Qurrah, nama aslinya Qurrah, nama aslinya Qurrah. Dia itu dulu pegawainya Fir'aun. Dia memang kaya sekali. Kaya sekali, terus dan dia memang kalangan orang terpandang mulia dari kalangan Bani Israel. Orang Bani Israel dihinakan, dia enggak. Jadi Fir'aun itu tidak semua orang Bani Israel dihinakan, tidak. Nah, di antaranya adalah Qarun dimuliakan, dikasih harta banyak. Nah, ketika risalah turun ke Nabi Musa itu dia diri Musa tuh. Kan dia bukan semuanya kami, istilahnya begitu. Allah Ta'ala. Dan akhirnya kita tahu bagaimana nasib Qarun. Fa'ufin. Ini kan kalimat agak keras nih, Pak. Fa'ufin. Itu kayak orang tua ngatain bocah kayak gitu kan. Nah, fa'ufin li syarafin tasbiqu bihil yahud. Maka sekali-kali jangan kami itu berbangga diri terhadap sebuah kemuliaan yang mana orang Yahudi itu sudah mendahulunya. Nah, wa yastalibu as-sariqu fi lahdah, dan kemudian pencuri itu mampu mengambilnya dalam sesaat. Istilah kata ya, jadi kadang kekayaan itu bisa dicuri oleh orang itu dalam waktu sesaat. Kalau kita hidup zaman sekarang itu lebih bisa menerjemahkan kalimat ini. Kalau zaman dulu nggak tahu bagaimana ceritanya orang kaya raya, hartanya ludes dalam waktu sesaat. Kalau sekarang itu tiba-tiba rekening habis kan biasa lah. Nah, saya punya teman itu dulunya kelihatan bekas-bekas kayanya itu masih kelihatan. Dulunya kaya, tiba-tiba utangnya ratusan juta sampai dia paham ngambil pinjam uang bank itu punya paham, tapi udah ngerti ya harus nutup utang gimana caranya. Akhirnya ngambil juga. Nah, sekarang wah ketataran ngansur bang tiap bulan katanya 4 juta 4 juta 4 juta. Nah orang bisa hilang hartanya itu dalam saat. Kenapa kita sombongan? Fayaudu sahibu dalila. Kemudian si pemilik harta itu jadi hina lagi di mata orang-orang. Nah, makanya nggak perlu kekayaan itu untuk disombongkan. Allah Ta'ala wa man takabbara bisababil ilmi. Ada orang-orang yang sombong sebab ilmunya. Sekarang itu ada orang nggak berilmu sombong kalau dia itu berilmu itu agak unik juga. Nah, ini ada orang sombong dengan ilmunya. Nah, kalau bisa seperti itu. Nah, ini contoh ya seorang ulama sekarang ya. Ada ulama Maroko itu namanya Syekh Muhammad bin Said Al-Kamali. Sekarang jenggotnya mulai memutih sedikit-sedikit masih. Anda kenal beliau itu, mengikuti beliau maksudnya, dari jenggotnya masih hitam semua. Nah, suatu ketika itu ada orang tuh ngomong sederhana, ini udah masuk fajar. Hanya ngomong simpel, ini udah masuk fajar. Nah, tanpa landasan ilmu, ini udah masuk fajar. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma anta?" Kamu ini apa? Kamu ini apa? Maksudnya masalah ilmu itu hati-hati. Dan beliau juga pernah ditanya, nah, ceritakan dong saya kepada kami dulu bagaimana kisah Anda ini menuntut ilmu. Katanya kok pergi ke luar negeri kayak ini kayak itu. Kata beliau dengan rendah hati, saya nggak pernah menuntut ilmu. Nah, saya nggak pernah merasa menuntut ilmu. Allah Ta'ala. Nah, hendaknya kita kalau misalnya memang Allah berikan kelebihan ilmu, ya jangan disombongkan, tetap kita rendah hati bahwa kita ini masih sangat kurang. Falya'lam anna hujjatullahi 'alal 'alimi akan minal jahil atau minal jahil. Maka hendaknya dia harus tahu bahwa hujjah Allah atas orang alim itu tentunya lebih kuat daripada orang bodoh. Tentu kita tahu orang bodoh itu dapat ujur sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau nanti maaf bukan lupa ada.
Nah, kalau intinya di kalimat berikutnya itu al khata wa nisyan wa mastukrihu rufi'a an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu anhu. Nah, jadi Allah itu nggak menganggap apa ya istilahnya seseorang itu berdosa ketika dia itu al khata itu salahnya yang nggak disengaja, berarti dia bodoh. An-nisyan oleh lupa atau karena dia dipaksa. Makanya orang kalau dipaksa untuk menceraikan istri kan, padahal di sini ceraikan istrimu, terus kemudian keluar lafaz cerai, itu menurut para ulama tidak jatuh. Memang ada memang ada orang yang dipaksa menceraikan istrinya dengan ditaruh pedang di sini tuh. Ada, zaman dulu itu kayak gitu biasa. Bahkan cerita ya dulu kan jenengan tahu ya Abu Ja'far al-Mansur itu kan khalifah dinasti Abbasiyah yang kuat dan dia termasuk pendiri lah, pengokoh daulah ini lah. Yang orang itu mudah berontak, yang orang itu mudah berontak. Nah, sehingga orang itu dipaksa untuk berbaiat dia dengan ditaruh pedang di lehernya. Kemudian kalimat baiatnya harus begini. Di antara aku semua setia kepada Abu Ja'far Mansur, dan jika aku melepaskan baiatku, dan jika aku melepaskan baiatku, maka seluruh budak-budakku bebas dan istri-istriku tercerai. Coba bayangkan, dan istri-istriku, siapa orang yang mau menceraikan istrinya? Nah, wa yatafakkar fil khatari al-'azim alladhi huwa bisudadihi. Hendaknya dia berpikir terkait bahaya yang sangat besar disebabkan karena ilmunya. Nah, orang kalau berilmu nggak diamalkan kan nanti mas. Nah, nanti hujannya lebih kuat. Kalau kata dalam kitab Zubat itu gimana bunyinya? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang berilmu dengan ilmunya kalau nggak beramal, maka besok dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Nah, ini kan serem banget. Dan kalimat ini tuh tak lihat dinukil oleh banyak ulama kontemporer. Nah, bahkan sampai kilam lintas madhab. Nah, kama anna qadrahu a'dhamu min qadri ghairihi. Sebagaimana kemampuan orang yang berilmu itu lebih besar daripada kemampuan orang yang tidak berilmu. Dia bisa menggali, dia bisa tahu, dia bisa ini. Loh, kok nggak beramal itu? Nah, kok disombongkan? Ini malah lebih gawat lagi. Nah, lanjut lagi. Bahkan teman Ani itu, ada teman itu orang jadi menurut Ani alim, dia itu sampai nggak berani nasihatin orang-orang yang soleh, kerjanya gaji, sholat tahajudnya kuat, masya Allah. Nah, dia sampai nggak berani nasihatin orang. Ketika ditanya kenapa, biasanya kalau aku sampai nasihatin orang, nanti aku diuji oleh Allah cobaannya itu. Misalnya loh, kenapa kamu kok nggak sholat jamaah? Saya nasihatin gitu itu. Biasanya terus aku setelah itu ketiduran atau apa? Sampai takutnya begitu. Nah, wal ya'lam aidan anna al-kibra la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia tahu bahwa sombong itu enggak layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak senang para orang yang sombong. Wa annahu idza takabbara sara mamqutan indallahi ta'ala baghidan indahu. Karena orang yang sombong itu di sisi Allah menjadi dimurkai. Mamqutan baghidan artinya sama aja. Dia dimarahi, dilaknati. Nah, waqad ahabballahu minhu ayyatawadda. Allah itu senang kalau melihat seorang hamba itu yang tawadhu. Nah, wakadzalika kullu sababin yu'alijuhu binaqidhihi. Oleh karena itu kalau memang kita ingin mengobati sifat sombong kita, nah semua hal itu diobati dengan sesuatu yang berlawanan. Nah, seorang yang kencing manis maka harus minum yang pahit-pahit, katanya begitu. Orang kalau kepanasan maka harus ngadem di AC. Orang kedinginan maka harus nyalain api dan seterusnya. Wa yasta'milu at-tawadhu'a, dan hendaknya dia memakai ilmu tawadhu. Tapi tinggal sedikit lagi, wa alam ketahuilah anna hadzal khuluqa kasairil akhlaqi lahu turfani wa masal. Ketahuilah bahwa akhlak ini itu, akhlak tawadhu dia itu punya dua sisi yang berlawanan ini dan punya tengah-tengah. Semua sifat itu kan gitu ya. Pelit itu kan sisi ke kiri banget, terlalu yang namanya boros. Nah, tapi kalau mengeluarkan hadas dengan ma'ruf itu namanya
dermawan. Nah, sombong juga begitu. Fatarfu alladhi yamilu ila ziyadah, kalau terlalu berlebihan, takaburun, oh ini sombong. Fatarfu alladhi yamilu ila nuqsan, kalau terlalu rendah hati, kalau nggak salah istilah guru bahasa Indonesia itu rendah diri kalau nggak salah. Yusamma takhasusan wa badallah, itu disebut menghina dirinya sendiri. Ini syariat juga nggak senang. Jangan aku lalu masih bodoh, kamu aja yang lebih alim. Oh, enggak boleh. Cukup jangan aku gitu aja. Nah, tapi terus nyebut ini bodoh, masya Allah, itu juga nggak boleh masalah namanya. Taib. Wal wasatu sama tawadu'an, dan yang tengah-tengah disebut tawadhu, dan yang tengah-tengah disebut tawadhu. Naam. Wa huwal mahmud, dan ini yang terpuji. Nah, dan kisah-kisah seperti ini banyak ya. Nanti dikasih contoh sedikit. Wa huwa yatawaddu'a min ghairi madallah, yaitu adalah merasa rendah hati tanpa menghinakan dirinya sendiri, Dan sekarang orang menghinakan diri sendiri juga banyak. Nah, ini kayak gini juga tidak boleh. Nah, fa khairul umuri awsatuha, bisa dibaca awsatuha, kadang arti juga bilang awsat, gitu. Nah, dan sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah aja. Nah, waja'alnakum ummatan wasatah, dan kami jadikan kalian itu adalah umat yang tengah-tengah. Faman taqaddama ala aqrani faman mutakabbir, orang masuk maju, nah, atas teman-temannya. Siapa yang mau jadi ini nih, langsung maju jadi pemimpin gitu, dia mutakabbir. Kecuali kalau sudah ditunjuk loh, beda. Kecuali kalau sudah ditunjuk. Nah, zaman dulu itu para sahabat itu ketika masalah jihad atau apapun itu, terus kemudian usulnya cantik oleh seorang khalifah ditunjuk, kamu ya, dia langsung pertama kali setelah anak yang diucap itu. Nah, hati-hati mengemban amanah kayak gitu tuh, hati-hati merasa bahwa dirinya itu tidak istimewa lah. Maksudnya apa ya, tidak lebih maju daripada teman-temannya, tapi bukan berarti lebih rendah, itu juga enggak. Contoh yang sederhana Pak nih, misalnya kayak sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah tak ceritakan kayaknya, itu putranya namanya Muhammad, itu pernah nanya ke beliau, ya abadi, tak Indonesia kan aja, Pak, siapakah orang yang paling mulia setelah Rasulullah? Nah, Ali itu menjawab dengan enteng tanpa ragu, Abu Bakar. Nah, kemudian siapa lagi? Thumma Umar. Lidah sekali. Terus kemudian putranya nggak mau nanya lagi, thumma man. Kemudian siapa lagi? Takutnya kalau nanya thumma man lagi pasti jawabannya thumma Utsman. Kemudian Utsman nanti beliau akan nyebut nama orang gitu. Kemudian putranya langsung ngomong thumma anta. Enggak. Kemudian engkau, langsung dipotong di situ. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa ma ana illa rajulun muslimin. Aku itu bukan ya, aku seperti orang-orang Muslim kebanyakan. Nah, istilahnya kita, nah ini tawadhu lagi. Aku yang kayak orang Islam kebanyakan. Nah, enggak lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Wallahu ta'ala. Baik, lanjut lagi. Wa man ta'akhkhara anhu fa huwa mutawaddi. Kalau dia ta'akhkhar, enggak sok maju gitu, maka disebut mutawaddi. Li'annahu qad wada'a syai'an min qadrihi, karena dia telah meletakkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Nah, fa amma idza udkhila 'ala al-'alimi iskafun aw nahwu. Misal, ini beliau ngasih contoh ya. Ada orang alim masuk. Nah, kemudian ada tukang sepatu. Nah, atau sepatu, nah bisa diartikan sepatu atau tukang sepatu atau semisalnya masuk juga. Fatanaha lahu an majlisihi. Ini orang alim lagi duduk sama kita, ikut kajian. Misalnya orang-orang alim ikut kajian, terus kemudian kita duduk sebelahnya. Tiba-tiba ada orang yang bawain sendalnya, atau orang tukang sepatu yang memang ada perlu dengan si alim ini. Kemudian kita tanah minggir-minggir gini. Fatanaha lahu an majlisihi, kemudian minggir dari majlisnya untuk naruh sepatunya si alim ini, masya Allah. Terus kemudian wa ajlasahu fi, kemudian didudukkan di situ. Si tukang apa ya? Terus didudukkan di situ. Tsumma
qaddama lahu na'lahu wa masya ma'ahu ila bab. Setelah itu ketika selesai kajian misalnya, si alim ini dikasih sendalnya. Nih, mungkin kan sepatunya dia lagi dibetulin oleh tukang sepatu, dikasih sendalnya. Nih, nah, kemudian dia berjalan dengan si alim ini ila bab sampai pintu. Faqad takhasasa wa tadallala. Sungguh dia telah merendahkan dirinya sendiri. Fadzalika ghairu mahmudin. Yang seperti itu tidak terpuji. Dan itu pernah di Jakarta itu, mungkin orang alim ya, aneh nggak tahu ya, nggak kenal. Aneh lagi naik sepeda ondel gini, tak lihat ada bapak-bapak sudah sepuh, rambutnya putih semua, pakai peci haji gitu. Nah, lihat siapa itu? Nah, si alim itu dicium tangannya, Pak. Yang nyium bapak-bapak yang sudah sepuh pakai peci haji. Si alim itu lagi nelpon gini loh, Pak. Lagi nelpon gini. Dan si alim anehnya begini, si alim kan nggak kenal, Pak. Dicium tangannya. Loh, nyiumnya itu gini. Berkali-kali, Pak. Bener, aneh lihat langsung. Aneh lihat langsung dan ceritanya. Aneh kan naik sepeda, Pak, bukan naik motor. Naik sepeda itu kan pelan, Pak. Nggak bisa ngebut gitu. Itu aneh gini, Pak. Sampai gini, sampai muka aneh itu tak ada di depan. Takut tabrak, Pak. Kalau gini terus nabrak nanti. Itu belum selesai, Pak. Masih gini. Dia masih sebenarnya pada gini aja. Masya Allah. Ini menurut anak gitu. Nggak tahu pencegahan. Ini masalah. Ini menggunakan diri sendiri. Nggak boleh. Coba ada sekali coba. Kalau sampai bolak nggak ngerti ya, kayak itu wujud banget. Aneh nggak berarti kalau aneh kok aneh ya berlebihan. Nggak ngerti ya. Tapi aneh juga pernah lihat seorang yang aneh kan bisa jadi salah, Pak. Ya bisa jadi ya, memang salah ya. Pernah dengar Syekh Wahab Az-Zuhili yang punya kitab Fiqhul Islam Adilatuh itu kan ulama Suriah udah meninggal ya, kitab. Jangan kalau kita baca kitab itu, Masya Allah, ternyata begini toh ulama itu. Jadi disebutkan misalnya kasus hukum itu, terus kemudian dalil Al-Quran, Sunnah, terus disebutkan kaidahnya, kemudian disebutkan pendapat ulamanya, terus cara mereka berpikir dengan kaidahnya itu kan. Setelah itu kesimpulannya terserah diserahkan ke kita mau ambil mana. Itu hasanah ilmu itu terbuka gitu. Nah, aneh itu pernah datang di majelisnya, didatangkan di Indonesia, kajian orang, ketika buka pertanyaan orang ngantri, ternyata semuanya bisa ngomong Arab, terjemahnya kepake gitu. Ngantri, ini kan baru masuk malu, aneh nggak ngerti maunya apa di ilmunya. Masya Allah, aneh sekali. Nah, saat itu kan sesi akhir kan salaman, nih salamannya, ada yang cium tangannya, ya wajar, orang tua, alim, orang tua aja harus kita cium tangannya, apalagi ini ada ilmunya kan. Terus ada yang cium sininya, Pak. Nggak ngerti budaya, mungkin budaya orang sana atau budaya orang Arab. Ada cium terus di belakang itu ada yang cerita, orang Betawi kan gitu kan ngomongnya itu sekenanya gitu. Kemarin gua lihat ya Syekh Wahab itu di tempat lain itu nggak cuma dicium pantatnya kan. Aneh nggak tahu itu canda atau beneran nih. Berlebihan kalau memang itu benar. Berlebihan lagi, Masya Allah. Nah, kalau sampai menjatuhkan diri kita sendiri dalam memuliakan itu namanya madallah. Nah, dan ini kata Ibnu Qudamah ini nggak terpuji. Yang ngomong ulama dulu ya. Kalau yang ngomong orang biasa itu wajar. Misalnya ngomong anak itu nggak terpuji, itu biasa. Mungkin karena iri atau apa yang sangat mungkin. Tapi yang ngomong seorang qadhi, seorang hakim agung. Nah, Balil mahmud al-adl, yang terpuji itu tengah-tengah. Wa huwa yu'tiya kulla di haqqin haqqahu, yaitu kita ngasih setiap orang yang punya hak sesuai dengan haknya. Lihat namanya orang tua, Masya Allah boleh, tapi kalau berlebihan syariat juga melarang itu. Nah, walakin tawadhu'u lis-sughah, ini enggak tahu artinya. Walakin tawadhu'u lis-sughah, akan tapi tawadhu'nya lis-sughah
Sukoh atau saukoh ini diambil dari kata sak. Nah, maaf panggilannya belum nyari di kamus ya. Sak itu betis. Nah, mungkin maksudnya orang yang selalu jalan kaki, tidak pernah menggunakan kendaraan. Mungkin maksudnya orang miskin. Ada istilahnya itu sukoh atau saukoh. Bagaimana cara kita tawadhu dengan orang yang menurut kita di bawah kita, strata ekonominya ya di bawah kita, yaitu bil raf'i, dengan lemah lembut, visual ketika bertanya. Sekarang orang kalau masya Allah kadang kalau merasa tinggi itu penolanya itu, ya Allah, kadang seorang guru kalau menghina muridnya itu juga kadang-kadang kurang suka, dinasihatin di depan umum, bahkan dimaki-maki itu. Ya Allah, nggak boleh. Harusnya seorang guru itu ya menurut Ibnu Qudamah ya, seorang guru itu menurut Ibnu Qudamah harusnya dia itu seneng ya ketika ada seorang murid terus kemudian orang tua akan menyerahkan ke dia untuk diwarnai otaknya dan dia akan menuntut ilmu. Kita harus menghormati seorang penuntut ilmu. Nah, Allah Ta'ala walini fil kalam, dan harus lemah lembut saat ngomong. Bisa dibaca walin, bisa dibaca walayyin. Nah, fil kalam saat ngomong, wa ijabat dakwah atau wa ijabat dakwah, dan mau menyambut ajakannya, misalnya diundang ke rumahnya, datang. Nah, saya pernah lihat langsung seorang nenek-nenek marahin cucunya, mungkin nasihatin ya, enggak di depan orang banyak, di depan keluarganya sendiri. Nah, kamu itu masih bocah, kalau ada kondangan yang undang yang kaya datang sih itu, kenapa gak datang? Marah. Apa karena dia miskin? Sampai masya Allah, sampai benar-benar marah. Mungkin neneknya lagi ngajarin adab pada cucunya, diundang orang biasa kok gak datang, kenapa? Wasa'i fil hajah, kalau dia punya hajat buru-buru ditunaikan. Wasa'i saat buru-buru, wala yahqiru, enggak dihina, wala yastasqiru, enggak direndahkan. Wallahu a'lam. Nah, seorang ulama pun lihat kalimat akhirnya itu tetap ngomong wallahu a'lam. Masyaallah. Tapi kurang lebih itu Bapak yang bisa tak bacakan di pertemuan kali ini. Soal di pertemuan berikutnya kita akan bahas fokus terhadap sifat ujub. Ini adalah sifat busuk pertama kali yang dimiliki oleh seorang makhluk Allah, yaitu si iblis laknatullah alaihi. Tapi tak kira cukup, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya makan